Perkenalkan, saya Nishan Marpaung dari 11 Rumbun 7 ingin buat video khotbah tentang mengandalkan Tuhan sepenuhnya di segala keadaan. Sebelum kita memulai khotbah, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami di pagi, siang hingga malam hari Tuhan Yesus. Tuhan, banyak berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah Tuhan agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku, hingga kedua orang tua kami masih bisa menyekolahkan kami Tuhan. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Tema pada khotbah saya, percaya penuh, berserah penuh, berharap penuh kepada Tuhan. Setiap hari kita hidup di dunia ini, kita dihadapkan pada banyak pilihan, banyak keputusan, dan banyak hal yang tidak kita ketahui. Ada saat kita merasa yakin dan tahu arah tujuan, tapi tak jarang kita merasa bingung, ragu, takut, atau tidak tahu harus melangkah kemana. Kadang kita berpikir, kalau aku ikuti pendapatku sendiri, aman tidak ya? Kalau aku mengandalkan kekuatanku sendiri, apa aku bisa berhasil? Kalau aku serahkan semuanya pada Tuhan, apakah Dia benar-benar akan menolong memimpin aku? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di hati kita, dan hari ini firman Tuhan dalam kitab Amsal 3 ayat 5-6 memberikan kita satu jawaban yang sangat jelas, tegas, dan menjadi kunci damai sejahtera dalam hidup kita. Mari kita simak firman Tuhan ini. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Ayat ini sangat terkenal, sering kita dengar, tapi mari kita gali maknanya lebih dalam. Ada 3 pesan besar yang kita pelajari dan kita terapkan dalam hidup kita hari ini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara yang dikasihi, ayat 5 dimulai dengan perintah yang tegas. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percaya di sini artinya bukan sekedar tahu ada Tuhan, bukan sekedar mengakui Dia Tuhan, tapi artinya bersandar, menaruh harapan, dan meletakkan seluruh percayaan hidup kita kepadanya. Dan perintahnya dengan segenap hatimu, artinya percaya yang utuh, penuh, tidak setengah-setengah. Seringkali kita percaya pada Tuhan hanya setengah hati. Saat keadaan enak, saat berjalan lancar, kita bilang, Tuhan, aku percaya samamu. Tapi begitu ada masalah, begitu ada hal yang tidak sesuai dengan kita, begitu kita tidak melihat jalan keluar, langsung hati kita ragu, takut, dan mulai berpikir, apakah Tuhan peduli sama aku ya? Apakah Dia benar-benar tolong aku? Percaya dengan segenap hati artinya tetap percaya dan yakin walaupun mata kita belum melihat hasilnya, walaupun akal kita belum mengerti rencananya. Ingatlah contoh Abraham di Alkitab. Tuhan berjanji Dia akan punya anak dan menjadi bangsa besar. Padahal dia sudah tua dan istrinya mandul. Secara akal dan logika itu mustahil. Tapi Alkitab berkata kepada Abraham, percaya kepada Tuhan dan imannya itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dia percaya bukan karena dia paham caranya, tapi karena dia tahu siapa yang berjanji, Tuhan yang setia dan berkuasa melakukan segala sesuatu. Saudara, hari ini apakah imanmu setengah-setengah atau utuh? Apakah kamu percaya Tuhan hanya saat enak saja, atau kamu percaya Dia tetap baik dan berkuasa apapun yang terjadi? Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan sepenuhnya hati kita kepadanya. Karena hanya Dia yang tahu segalanya, hanya Dia yang memegang di masa depanmu, hanya Dia yang sanggup menjaga sampai akhir. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini adalah peringatan yang sangat penting, saudara. Kita semua punya akal, kita punya pikiran, kita punya pengalaman, kita punya logika. Semua ini pemberian Tuhan dan baik. Tapi firman Tuhan mengingatkan, jangan jadikan akal atau pengertianmu sebagai patokan terakhir. Jangan jadikan itu sandaran hidupmu. Mengapa? Karena pengertian kita itu terbatas. Kita hanya tahu apa yang ada di depan mata kita sekarang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu dampak panjang dan keputusan yang kita ambil hari ini. Tapi Tuhan, Dia tahu segalanya dari awal sampai akhir. Banyak masalah dan kegagalan dalam hidup kita, tetapi justru karena
kita terlalu percaya diri dengan pikiran kita sendiri, kita merasa aku sudah pikir matang-matang, ini pasti benar-benar, ini pasti jalan yang terbaik. Akhirnya kita berjalan menurut keinginan dan akal kita sendiri, lalu terjerumus ke dalam masalah yang tidak disangka. Ingat firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi daripada jalanmu, dan rancanganku lebih tinggi daripada rancanganmu. Ada saat Tuhan memimpin kita lewat jalan yang menurut kita aneh, susah, atau tidak masuk akal. Tapi itu karena kita belum paham rencana-rencana yang jauh lebih indah. Contohnya, Yusuf dijual saudara-saudaranya masuk penjara. Padahal dia orang benar. Secara pengertian manusia, itu tidak adil. Itu sial, itu jalan yang buruk. Tapi ternyata, di belakang itu semua, Tuhan sedang menyiapkan dia jadi pemimpin untuk menyelamatkan banyak nyawa. Kalau Yusuf bersandar kepada pengertiannya sendiri, dia pasti marah dan putus asa. Tapi dia percaya Tuhan, akhirnya dia melihat rencana indah Tuhan. Saudara, hari ini apakah kamu masih berpegang teguh pada pendapatmu sendiri, pada logikamu sendiri, atau kamu masih menyerahkan pengertianmu dan berkata, Tuhan, akalku terbatas, aku tidak paham semuanya, tapi aku percaya Engkau yang benar, aku ikut Engkau saja. Itulah sikap yang beriman dan yang bijak. Akulah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Terakhir, akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau poin pertama adalah percaya hati, poin kedua adalah tidak bersandar akal, maka poin ketiga ini adalah tentang kata akuilah dia. Artinya masukkan Tuhan ke dalam setiap hal yang kamu lakukan. Tidak ada hal kecil atau besar yang kamu kerjakan tanpa melibatkan Tuhan. Saat kamu mengambil keputusan besar, pekerjaan, jodoh, pendidikan, keuangan, kamu minta petunjuk Tuhan. Saat kamu menghadapi masalah kecil, saat kamu berbicara dengan orang lain, saat kamu bekerja, saat kamu di rumah, kamu ingat Tuhan dan ada bersamamu. Kamu hidup di hadapannya dan kamu mau melakukan semuanya yang berkenan kepadanya. Banyak orang yang melibatkan Tuhan hanya saat ada masalah saja, tapi saat tenangnya, saat sukses, saat berjalan lancar, mereka lupa Tuhan. Tapi ayat ini berkata, dalam segala lakumu, artinya dalam setiap langkah, setiap urusan, setiap waktu. Dan ada janji yang indah di sini, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa artinya meluruskan jalan? Artinya adalah Tuhan akan menuntun kamu ke arah yang benar. Tuhan akan buang segala rintangan atau menjadikan masalahmu itu berakhir baik bagimu. Tuhan akan pastikan kamu sampai ke tujuan yang ia sediakan. Jalan hidupmu mungkin berliku, mungkin menanjak naik turun. Tapi kalau kamu mengakui dan melibatkan Tuhan di setiap langkahmu, dia jamin jalanmu akan diluruskan, kamu tidak akan tersesat, kamu tidak akan binasa. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu rata dan mudah, tapi dia berjanji, aku akan menuntun kamu, aku akan membuat jalan itu sesuai dengan rencanaku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai penutup khotbah ini, mari kita bawa kembali kebenaran Amsal 3 ayat 5-6 di dalam hati kita masing-masing. Tantangan kita hari ini adalah dunia penuh ketidakpastian. Akal kita terbatas, masa depan kita tidak tahu, tapi kita punya Tuhan yang memegang segalanya. Mari kita bertekad, aku percaya Tuhan dengan segenap hatiku, tidak setengah-tengah. Aku tidak bersandar pada akal atau pengertianku sendiri. Aku tahu dia yang lebih tahu segalanya. Aku akan melibatkan dan mengakui Tuhan dalam segala hal, baik senang maupun susah. Kalau kamu lakukan itu, janjinya pasti berlaku bagimu. Dia akan meluruskan jalanmu, kamu akan berjalan dengan damai, berjalan dengan yakin, dan sampai ke tujuan kekal yang indah. Mungkin ada saudara yang hari ini sedang bingung, sedang ragu, sedang takut akan masa depan. Izinkan saya menguatkanmu, serahkan semuanya pada Tuhan. Percaya saja padanya, dia tidak akan mengecewakan orang yang bersandar kepadanya. Kiranya Tuhan menanamkan firman ini kuat-kuat dalam hati kita, supaya kita hidup menjadi orang yang penuh iman, penuh damai sejahtera, dan selalu dipimpin Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam surga, Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buatlah firman-Mu Tuhan agar menjadi berkat bagi kami Tuhan. Tuhan, lindungilah kami Tuhan, berkati kami Tuhan yang
yang berproses in Tuhan, tolong Tuhan pimpin kami Tuhan ke jalan yang baik Tuhan. Kami serahkanlah semua Tuhan, rancangan kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan memberkati Tuhan. Campur tanganmu kepada kami Tuhan, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Itulah khotbah saya. Terima kasih.